Halo ibu-ibu semuanya, senang sekali kita bertemu dalam pertemuan kelompok setiap bulan yang rutin kita laksanakan sebagai kewajiban ibu-ibu semua, yaitu pertemuan P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, kali ini kita akan melanjutkan modul sebelumnya, masih sama tentang pencegahan dan penanganan stunting. Baiklah, nah sekarang saya akan membagi ibu-ibu semua ke dalam 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini yang pertama akan saya berikan namanya kelompok lingkungan alam atau sumber daya alam. Yang kedua, lingkungan sosial, dan yang ketiga sumber daya manusia. Nah, dalam 3 kelompok ini nanti kita akan membahas masing-masing bagaimana sih pencegahan dan penanganan stunting yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan pemetaan kemampuan sumber daya lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, ada 3 bagian. Yang pertama itu lingkungan alam atau sumber daya alam. Yang kedua ada lingkungan sosial. Yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM. Baik. Nah, selanjutnya saya akan meminta masing-masing dari perwakilan kelompok untuk menuliskan atau sebagai notulen ya, apa-apa saja sih jenis sumber daya lingkungan itu, baik dari sumber daya alamnya, sumber daya sosial, baik maupun sumber daya manusianya. Oke. Sudah selesai ibu-ibu? Sudah. Baik, terima kasih atas partisipasinya ya dalam menyampaikan hasil diskusinya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas sumber daya alam terlebih dahulu. Ya, seperti kita ketahui, pencegahan dan penanganan stunting itu dimulai dari diri kita, dari keluarga, ya. Harus adanya gizi yang seimbang ketika dalam usia kehamilan, ya, agar janin yang ada di dalam kandungan bisa dapat berkembang dengan baik sampai dengan pada hari lahirnya. Nah, sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang bisa kita dapatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting, misalnya ibu-ibu bisa menanam jenis sayur mayur ataupun buah-buahan yang bisa dikonsumsi sehari-hari ya, tanpa harus membeli. Misalnya sayur kangkung ataupun sayur bayam ataupun pucuk ubi dan lain sebagainya yang bisa kita tanam di pekarangan rumah atau daun katuk. Nah, jadi itu bisa kita konsumsi untuk memenuhi isi piring ya. Ibu-ibu masih ingat apa itu isi piring? Tentunya harus ada karbohidrat, kemudian harus ada protein, baik itu protein hewani maupun daging-dagingan. Kemudian yang selanjutnya harus ada sayur mayur, buah-buahan, dan kebutuhan mineral atau kebutuhan sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita lihat lingkungan sosial, sumber daya lingkungan sosialnya seperti apa. Oke. Jadi lingkungan sosial itu yang ada di sosial kita, ya, yang ada di sosial kita. Misalnya ibu-ibu bisa sekitar kita ada tetangga-tetangga yang mungkin memahami ataupun mengerti tentang apa itu pencegahan dan penanganan stunting. Misalnya saling berbagi, saling tolong-menolong, ya, itu salah satu sumber daya sosial. Nah, sumber daya manusianya itu adalah orang-orang yang bisa kita percaya ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan dalam penanganan dan pencegahan stunting ataupun layanan-layanan, misalnya posyandu, puskesmas ataupun rumah sakit yang ada di sekitar kita. Nah, ibu-ibu bisa bertukar pikiran ataupun menanyakan kepada
orang-orang yang paham betul bagaimana sih pencegahan dan penanganan stunting. Nah, termasuk saya sebagai pendamping sosial bisa memberikan informasi ataupun edukasi kepada ibu-ibu sekalian untuk dapat mencegah atau menangani stunting sejak dalam usia kehamilan. Nah, perlu ibu-ibu ketahui bahwa stunting itu belum ada obatnya, ya, belum ada obatnya. Tapi dengan pencegahan sejak ibu-ibu hamil, sejak bayi dalam kandungan, ibu-ibu boleh mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, istirahat yang teratur, penuhi kebutuhan air putih, kemudian USG minimal 4 kali dalam masa kehamilan, dan mengkonsumsi tablet tambah darah, kemudian cukupkan kebutuhan air minum. Oke? Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari usia kandungan sejak ibu hamil sampai pada 2 tahun. Jadi perlu sekali kita sebagai orang tua memperhatikan segala kecukupan gizi anak-anak kita, ya, baik dari pemberian ASI eksklusif, kemudian MPASI-nya, kemudian pemberian imunisasi, baik itu DPT 1, 2, 3 sampai dia cukup untuk imunisasi, kemudian penimbangan berat badan dan tinggi badan harus terus dipantau sampai dia usia 6 tahun. Tapi yang paling utama adalah 1000 hari pertama kehidupan. Ya, baik ibu-ibu. Nah, kemudian saya akan menyampaikan pesan kunci dalam pertemuan kita kali ini, bahwa lingkungan sekitar memiliki potensi dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi ibu-ibu jangan langsung panik, jangan langsung takut, ya. Tapi perlu adanya edukasi, perlu adanya pengetahuan dalam diri kita bahwa stunting itu bisa kita cegah mulai dari kita hamil, dalam kehamilan, ya. Jadi lingkungan sekitar bisa kita manfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting, ya ibu-ibu, ya. Kemudian jadi dalam pertemuan kita kali ini saya harapkan, ya, ibu-ibu dapat ilmu, dapat wawasan, dapat informasi yang boleh saya sampaikan. Tolong sekali bisa disebarluaskan, mungkin kepada tetangga, kepada saudara, kepada suami, kepada anak-anak mungkin, atau kepada siapapun, supaya stunting ini bisa diketahui oleh banyak orang, supaya stunting ini bisa meluas, supaya kita bisa tahu bagaimana pencegahan dan penanganan stunting, ya ibu-ibu, ya. Nanti setelah dari sini saya harapkan tolong sekali jangan langsung melupakan apa yang boleh saya sampaikan hari ini, tapi ada baiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena apa? Tentunya kita ingin sekali memiliki anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat, anak-anak yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita orang tuanya, ya. Jadi ada baiknya ketika kita tahu, ya, bahwasanya bagaimana cara supaya anak kita tumbuh sehat, tumbuh kuat, tumbuh pintar, tumbuh cerdas, baiknya itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian kepada peserta, apa yang akan ibu rencanakan terkait pemetaan kemampuan keluarga dan lingkungan sekitar untuk mencegah dan menangani anak stunting? Ya, baik. Ya, seperti bagus pertanyaannya, bisa mulai menanam toga tanaman keluarga, ya, yang isinya itu ada jahe, kemudian ada sayur mayur untuk pemenuhan gizi. Nah, baik, ibu-ibu kan di sini menerima berbagai bantuan sesuai dengan kategori penerimanya, ya.
baik itu PKH memberikan kategori untuk ibu hamil, untuk balita, untuk anak sekolah, kemudian di kesejahteraan sosialnya ada disabilitas dan juga ada lansia. Nah, saya harapkan ketika ibu-ibu mendapatkan bantuan sosial tersebut, tolong dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ya, penuhi gizi keluarga, penuhi kebutuhan anak, ya, penuhi seragam sekolah atau buku-buku sekolah ataupun uang sekolah untuk anak yang sekolah. Kemudian jika dia punya kategori disabilitas berat ataupun lansia, cukupi kebutuhan dan gizinya ya ibu-ibu ya. Jadi tolong sekali apa yang diberikan pemerintah kepada ibu-ibu sekalian dan keluarga dapat ibu-ibu semua manfaatkan dengan sebagaimana mestinya ya, apalagi terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting ya. Bagi ibu-ibu semua yang memiliki anak bayi, balita, batita ataupun yang sedang hamil, tolong sekali ini benar-benar diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian seperti yang saya tanyakan tadi, ketika ibu-ibu ingin bertanya kemana Bu kami bisa menanyakan terkait dengan layanan pencegahan dan penanganan stunting ya, ketika misalnya ada yang ingin bertanya seperti itu, yang pertama sekali ibu-ibu bisa datang ke rumah sakit. Kalau rumah sakitnya jauh, ibu bisa datang ke puskesmas atau posyandu untuk menanyakan terkait dengan stunting kepada bagian-bagian kesehatan yang benar-benar paham akan masalah ini. Kemudian yang kedua, ibu-ibu bisa ke layanan kantor desa. Ya, nanti di kantor desa di sana akan ada orang-orang yang menangani pengaduan-pengaduan tersebut. Nah, selanjutnya ibu-ibu juga bisa menanyakan kepada pendamping PKH ibu sendiri terkait dengan mungkin kekhawatiran atau bagaimana kiat-kiat sejak dalam kandungan supaya anak bisa lahir sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik. Nah, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kelompok kita P2K2 hari ini. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya berharap ini bukan hanya sebagai sampaian yang bisa ibu dengar hanya sampai di sini saja. Tapi ini saya harapkan bisa ibu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik itu di tengah-tengah keluarga, di lingkungan sosial, maupun dimanapun ibu berada, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang mengalami stunting. Ya, baik ibu-ibu. Cukup sekian pemetaan kemampuan diri di keluarga dan lingkungan sekitar kita ya, dalam materi ataupun sesi pemetaan kemampuan sumber daya di lingkungan sekitar. Baik. Nah, sebelum menutup pertemuan kita kali ini, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kita akan bertemu lagi di pertemuan kita bulan depan. Kita akan melanjutkan lagi tentang materi pemetaan kemampuan sumber daya lingkungan sekitar. Nah, saya harap bulan depan ketika saya menanyakan hal tersebut, ibu-ibu tidak melupakannya ya. Baik. Nah, untuk bantuan sosialnya tetap ya, ibu-ibu harus manfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya ya. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk waktunya, untuk kesediaan diri ibu-ibu sekalian untuk hadir di tempat ini, mendengarkan informasi yang saya sampaikan. Nah, saya harap ini bukan menjadi informasi yang tidak berguna. Saya harap ibu-ibu bisa menerapkannya di dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Baiklah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah Bu, sampai jumpa. Hati-hati di jalan dan terus jaga kesehatan ibu dan keluarga. Demikianlah video terkait dengan penugasan diklat pada sesi kali ini. Semoga
dapat bermanfaat. Saya Afni, sampai jumpa.